Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya ada sedikit pantun nih teman-teman. Masalah kelam, jangan dikenang. Tak punya badan, namanya kuyang. Seperti yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Antika Aulia dari kelas 4C Prodi Pendidikan Ekonomi UIN Suskarya dengan NIM 12106230097. Nah, di sini saya akan mereview berbagai jenis metode pembelajaran digital sebagai nilai ujian tengah semester saya dengan Bapak Pak Miza ini. Berikut videonya. Simak dengan seksama ya teman-teman. Baiklah, saya akan mereview berbagai jenis media pembelajaran berbasis digital. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan media mobile learning. Pembelajaran berbasis mobile learning atau e-learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan perangkat mobile seperti ponsel atau smartphone, laptop, e-reader, atau juga tablet. Dengan teknologi pendidikan ini, siswa atau peserta didik tidak bertemu secara langsung dengan guru di sebuah ruangan kelas secara offline. Nah, contoh pembelajaran menggunakan media mobile learning yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan, membuat atau mendistribusikan dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama dari Google Classroom ini adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom semakin sering dipakai semenjak adanya COVID-19 yang tidak memperbolehkan adanya sekolah tatap muka. Nah, dengan adanya Google Classroom mempermudah guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran walaupun tidak tatap muka. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Classroom, yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari Google Classroom ini yang sangat mobile friendly bagi pemula. Mengapa demikian? Karena dapat kita ketahui bahwa aplikasi ini sangat mudah dan tentunya tidak sulit bagi pemula. Yang kedua, mengelola tugas dengan baik karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dan memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan. Yang ketiga, file masuk ke Google Drive akan masuk ke Google Classroom. Yang keempat, memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim. Yang kelima, mudah melihat pengumuman yang diberikan pengajar yang berupa informasi baik tugas ataupun absensi. Nah, itu tadi kelebihan dari Google Classroom. Selanjutnya, kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, tampilannya yang terlihat sederhana dan kurang menarik, yang terkesan membosankan. Yang kedua, file yang menjadi error apabila Google Drive penuh, maka file-file di Google Drive harus dihapus terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu dalam pengiriman tugas dapat diatur dan diubah-ubah. Yang kedua, pembelajaran menggunakan media sosial. Definisi media sosial ini adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Media sosial telah merubah secara menyeluruh bentuk komunikasi antar organisasi, komunitas, dan individu secara global. Jadi, media sosial adalah sebuah platform berbasis teknologi web yang memfasilitasi kolaborasi dan berbagi secara global. Nah, adapun jenis-jenis media sosial dapat dilihat di layar yang sudah tertera. Yang pertama yaitu ada YouTube, Instagram, Facebook, ada TikTok. Terus di bagian sebelahnya ada pembelajaran melalui TikTok. Di sini membahas tentang pelajaran Microsoft Word. Selanjutnya pembelajaran melalui YouTube, yaitu tentang TED. TED adalah Teknologi Entertainment Design atau organisasi media nirlaba Amerika sampai Kanada
yang memposting pembicaraan internasional secara online untuk didistribusikan secara gratis dengan slogan atau ide-ide yang layak disebarkan. Selain itu, TED juga menyampaikan pengalaman-pengalaman serta ilmu-ilmu yang sudah ia dapat dan membaginya melalui cerita yang ia sampaikan agar orang lain bisa mendengar dan menjadikannya sebuah pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan media game. Pembelajaran menggunakan media game atau game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu proses belajar dan membantu meningkatkan keefektifan siswa dalam belajar. Dengan menggunakan strategi ini, guru dapat memberikan stimulus pada bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran, yaitu emosional. Nah, berikut ini contoh pembelajaran melalui game.